Berikut ini profil Irjen Niko Afinta Kapolda Jatim yang berperan penting dalam penangkapan MSAT, 42, alias Mas Beciana Kiai di Jombang, Jawa Timur tersangka kasus pencabulan santriwati. MSAT akhirnya menyerahkan diri pada Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat setelah tim gabungan Polda Jatim dan Polres Jombang mengepung pondok pesantren Sidikiyah di Kecamatan Ploso Jombang selama 15 jam. Niko mengungkapkan pihaknya tetap mengedepankan komunikasi dengan orang tua MSAT untuk menangkap tersangka kasus pencabulan itu. Ia mengatakan proses komunikasi itu berjalan sejak Kamis pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga akhirnya MSAT menyerahkan diri. Baru tadi setengah jam yang lalu dan sejak pagi saya mengikuti berkomunikasi dengan pihak keluarga yang bersangkutan supaya proses ini berjalan dengan baik, ungkap Niko Kamis dini hari dikutip dari tribunjatim.com. Dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan, tersangka MSAT, menyerahkan diri kepada kami untuk ditahap duakan, imbuhnya. Profil Irjen Niko Afinta. Irjen Niko Afinta lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 30 April tahun 1971. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1992. Niko adalah perwira tinggi Polri yang berpengalaman dalam bidang reserse. Lulus dari Akpolia sempat melanjutkan studi di PT IKA dan lulus pada 2001. Dilansir surya.co, Niko juga menempuh kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung dan meraih gelar S2 serta S3 di bidang hukum. Berbarengan dengan meraih gelar S3 di tahun 2016, Niko juga lulus dari Sespimti Polri. Niko ditunjuk menjadi Kapolda Jatim pada tanggal 16 November tahun 2020 menggantikan Irjen Muhammad Fadil Imran. Penunjukan Niko ini berdasarkan surat telegram Kapolri sebelumnya. Niko menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan sejak Mei tahun 2020. Ia juga sempat menjadi staf ahli sosial politik Kapolri. Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat jadi Direskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2017. Drama penjemputan paksa tersangka kasus dugaan pencabulan santri berinisial MSAT atau Mas Beci akhirnya berakhir. Lebih besar dari polisi pun berhasil menangkapnya pada Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022, malam. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya